Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Faisal, Nandana, dan Salma. Dan pada hari ini kami akan memaparkan mengenai seorang tokoh ahli fisika bernama Julius Robert Oppenheimer yang merupakan salah satu tokoh terpenting dalam pembuatan bom atom dan juga teknologi-teknologi nuklir lainnya. Sebelum mengetahui peranan Oppenheimer dalam pembuatan bom atom serta teknologi nuklir lainnya, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui siapa itu Oppenheimer dan bagaimana kehidupannya. Oleh karena itu, berikut adalah biografi singkat mengenai dia. Lahir di kota New York pada 22 April 1904, orang tuanya, Julius S. Oppenheimer, adalah seorang importir tekstil Jerman yang kaya, dan Ella Friedman adalah seorang seniman. Sebagai anak seorang importir yang kaya, hidup Oppenheimer termasuk tentram dan serba cukup. Ia masuk Harvard pada tahun 1922 dengan niat menjadi ahli kimia, tetapi segera beralih ke fisika. Ia lulus cum laude pada tahun 1925 dan pergi ke Inggris untuk melakukan penelitian di laboratorium Cavendish Universitas Cambridge, bekerja di bawah G.G. Thomson. Pada tahun 1926, Oppenheimer pergi ke Universitas Göttingen untuk belajar di bawah Max Born, memperoleh gelar PhD pada usia 22 tahun. Selama ia belajar di bawah Max Born, Oppenheimer juga menerbitkan banyak jurnal yang merupakan terobosan atas pengetahuan saat itu. Setelah lulus, ia menerima posisi sebagai asisten profesor fisika di Universitas California, Berkeley. Pada November 1940, Oppenheimer menikahi Catherine Fielding Harrison, seorang mahasiswa radikal Berkeley, dan pada Mei 1941 mereka memiliki anak pertama, Peter. Ketika Perang Dunia II dimulai, Oppenheimer dengan antusias terlibat dalam upaya mengembangkan bom atom, yang sudah banyak menyita waktu dan fasilitas Lawrence Radiation Laboratory di Berkeley. Ia diundang untuk mengambil alih pekerjaan pada perhitungan neutron, dan pada Juni 1942, Jenderal Leslie Groves menunjukkan Oppenheimer sebagai direktur ilmiah proyek Manhattan. Di bawah bimbingan Oppenheimer, laboratorium di Los Alamos dibangun. Di sana, ia membawa pemikir-pemikir terbaik dalam fisika untuk bekerja pada masalah pembuatan bom atom. Pada akhirnya, ia mengelola lebih dari 3.000 orang, serta menangani masalah teoretis dan mekanis yang muncul. Dia sering disebut sebagai Bapak Bom Atom. Kerjasama ilmuwan di Los Alamos menghasilkan ledakan nuklir pertama di Alamogordo pada 16 Juli 1945 yang diberi nama Trinity oleh Oppenheimer. Setelah perang, Oppenheimer diangkat sebagai ketua Komite Penasihat Umum pada Komisi Energi Atom (AEC), menjabat dari 1947 hingga 1952. Dalam peran ini, ia menyuarakan penolakan kuat terhadap pengembangan bom hidrogen. Pada tahun 1953, di puncak sentimen anti-komunis di AS, Oppenheimer dituduh memiliki hubungan dengan komunisme dan government clearance-nya disebut. Ilmuwan-ilmuwan lain dan rakyat Amerika sangat terkejut akan hal ini. Pada tahun 1963, Presiden Lyndon B. Johnson berusaha untuk memperbaiki ketidakadilan ini dengan menghormati Oppenheimer dengan penghargaan Enrico Fermi. Dari 1947 hingga 1966, Oppenheimer juga menjabat sebagai Direktur Institut Studi Lanjutan di Princeton. Di sana, ia memicu diskusi dan penelitian tentang fisika kuantum dan relativistik di Sekolah Ilmu Alam. Oppenheimer pensiun dari institut pada tahun 1966 dan meninggal karena kanker tenggorokan pada 18 Februari 1967. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sisi buruk dari Oppenheimer. Pada 17 September 1942,
Angkatan Darat mengangkat Kolonel Leslie R. Groves dipromosikan menjadi Brigadir General untuk memimpin proyek Manhattan. Oppenheimer menyarankan tempat perancangan bom atau laboratorium untuk beroperasi secara diam-diam di daerah terpencil, tetapi memungkinkan pertukaran ide secara bebas di antara staf ilmuwan. Groves menerima saran Oppenheimer dan mulai mencari lokasi yang sesuai. Pencarian lokasi laboratorium bom dengan cepat menyempit ke dua tempat di utara New Mexico, James Springs, dan Los Alamos Boys Ranch School. Lokasi yang sangat diketahui Oppenheimer karena ia memiliki peternakan di dekat lembah Pecos di pegunungan Sangre de Cristo. Pada pertengahan November, Oppenheimer, Groves, Edwin M. McMillan, dan Lieutenant Kolonel W.H. Dudley mengunjungi kedua lokasi tersebut dan memilih Los Alamos dan membuat bom atom pertama dengan sandi proyek Y atau Y. Jenderal Leslie Groves yang bertanggung jawab atas Manhattan Project memilih Oppenheimer sebagai ilmuwan direktur laboratorium pusat yang didedikasikan untuk pengeboman bom atom pada 1942. Menurut Bush, Oppenheimer dipilih pada bulan November 1942, namun jabatannya sebagai direktur Los Alamos baru diresmikan pada tanggal 25 Februari 1943 melalui surat tidak resmi dari Groves dan Conan. Penunjukan Oppenheimer sebagai direktur ilmiah Los Alamos adalah langkah berani dan kontroversial dari pihak Groves. Agen-agen G2 atau intelijen militer sangat khawatir dengan hubungan politik dan pribadi karena Oppenheimer yang memiliki hubungan erat dengan FBI dan komunis. Selain itu, Oppenheimer adalah seorang ahli teori yang tidak memiliki pengalaman administratif dalam mengatur pekerjaan eksperimental. Apalagi teknik Oppenheimer tidak memiliki hadiah Nobel dan memiliki latar belakang yang dipertanyakan dari perspektif intelijen militer. Namun, Groves bersikeras tetap mempercayainya. Oppenheimer menghabiskan 3 bulan pertama tahun 1943 tanpa kenal lelah berkeliling negara dalam upaya untuk mengumpulkan staf kelas 1 atau first rate staff. Pada pertengahan Maret, rekrutan mulai berdatangan dari universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat termasuk California, Minnesota, Chicago, Princeton, Stanford, Purdue, Columbia, Iowa State, dan Massachusetts of Technology. Dan yang lainnya dari MATLAB dan Biro Standar Nasional. Hampir dalam semalam, Los Alamos menjadi kota yang ramai ketika para ilmuwan dan keluarga mereka berkumpul bersama dengan peralatan fisika nuklirnya. Robert Oppenheimer memimpin sekelompok fisikawan teoretis terkenal diantaranya Felix Bloch, Hans Bethe, Edward Teller, dan Robert Sieber. Sementara John H. Manley membantunya dengan mengordinasikan penelitian instrumen visi nasional dan studi pengukuran dari laboratorium metalurgi di Chicago. Beberapa bulan pertama di Los Alamos diisi dengan pengarahan tentang fisika nuklir untuk staf teknis dan perencanaan prioritas penelitian serta pengorganisasian laboratorium. Tugas para ahli kimia dan metalurgi adalah memurnikan uranium-235 dan plutonium, mereduksinya menjadi logam. Hanya uranium dan plutonium yang sangat murni, yang aman dari ledakan awal. Oppenheimer sudah dikenal luas karena kontribusinya terhadap pengembangan bom atom. Kontribusi itu memberikannya kebanggaan namun juga kesengsaraan. Kontribusinya itu sebuah kebanggaan untuk seorang ilmuwan, tetapi sebuah konflik moral
bagi seorang manusia. Tetapi terlepas dari semua itu, kontribusi Oppenheimer di Project Manhattan tidak hanya membuahkan senjata pemusnah massal. Mari kita bahas. Nah, kita tahu bahwa peran nuklir dalam dunia medis termasuk signifikan. Dari radiation therapy untuk penderita kanker, diagnostic imaging, dan lain-lain. Tentu, semua ini diciptakan dari kontribusi kolektif para ilmuwan modern. Tetapi jika kita telusuri akarnya, salah satu fondasi nuklir medis ialah Project Manhattan. Bagaimana bisa? Ya, Project Manhattan itu kan adalah program pengembangan bom atom yang melibatkan banyak sekali ilmuwan. Dan dalam pengembangan ide ini, tentunya ada pengajuan ide-ide dan penelitian dari para ilmuwan. Nah, tidak semua ide-ide ini itu akhirnya dipakai saat pembuatan bom atom. Tetapi ide-ide ini justru pada akhirnya digunakan oleh pihak lain untuk membuat hal-hal yang lebih positif. Selain itu, discovery scientific yang ditemukan sepanjang Project Manhattan juga pada akhirnya disebarkan ke publik, yang memudahkan pengembangan inovasi lainnya. Contohnya, pembangkit listrik tenaga nuklir, material science, dan juga high-speed photography. Sampai akhir hidupnya, reputasi Oppenheimer belum terpulihkan dan masih terrodai karena dugaan hubungannya dengan komunis. Ia tidak mendapatkan penghargaan yang begitu layak untuk usaha dan pengorbanannya terhadap dirinya sendiri. Ia menyesal atas bom atom yang ia telah bantu ciptakan, karena invensinya itu telah menciptakan senjata pemusnah massal dan telah digunakan untuk membantu membunuh banyak orang. Dari kisah Oppenheimer, ada satu nilai penting yang bisa kita petik dari kesalahannya. Nilai itu adalah kebijaksanaan. Jika Oppenheimer menggunakan kebijaksanaannya, mungkin hidupnya tidak akan menjadi sengsara seperti yang ia lalui. Kurangnya kebijaksanaan dalam diri Oppenheimer lah yang menjadi salah satu faktor dari kejatuhan dirinya. Kita tidak akan pernah tahu apa akibat masa depan dari perbuatan kita. Di saat kita menyadarinya pun, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa memutarbalikkan waktu. Tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa memakai kebijaksanaan serta hati nurani kita. Karena itu adalah salah satu kekuatan terbesar dalam diri kita sebagai manusia. Sekian dari kami, Nandana, Faisal, dan Salma. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.